Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Gimana kabarnya hari ini? Apa? Ibu kurang mendengar? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi dengan saya, Ibu Gelora, yang akan mengajarkan kalian tentang konstruksi jalan dan jembatan. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan materi ke kalian tentang jenis drainase jalan dan jembatan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu untuk memahami jenis drainase jalan dan jembatan. Oke, paham anak-anak? Nah, langsung saja kalian perhatikan apa yang Ibu jelaskan ya. Sudah siap pembelajaran hari ini anak-anak? Oke, let's go. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas jenis drainase jalan dan jembatan. Jadi, pengertian dari drainase itu adalah drainase berasal dari bahasa Inggris atau yang bisa dikatakan dengan drainage yang mempunyai arti mengeringkan, mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Selanjutnya, ada pengertian lain dari drainase ya anak-anak, yaitu drainase adalah sistem yang berfungsi untuk membuang air yang tidak diinginkan dari suatu area. Nah, air ini biasanya berasal dari air hujan, air limbah rumah tangga, air limbah industri, atau sumber lainnya. Nah, lalu apa sih Bu tujuannya dibangun drainase itu? Pertanyaan bagus. Nah, tujuannya dibangun drainase adalah untuk mencegah genangan air, banjir, dan juga menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, sistem drainase ini bisa berupa saluran terbuka, pipa, atau kombinasi keduanya yang mengalirkan air ke tempat pembuangan akhir, seperti sungai atau laut. Seperti itu ya anak-anak. Lalu, latar belakang dibangunnya drainase jalan dan jembatan itu apa ya? Oke, jalan dan jembatan adalah infrastruktur yang sangat penting untuk menghubungkan manusia dan barang antar wilayah. Jadi, gunanya untuk mobilitas ya anak-anak. Keberadaan keduanya itu sangat bergantung pada sistem drainase yang baik. Untuk apa anak-anak? Iya, untuk mencegah kerusakan akibat air. Kemudian, drainase pada jalan raya itu berfungsi untuk mengalirkan air di permukaan agar badan jalan tetap kering dan aman bagi pengguna. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke fungsi drainase ya. Yang pertama, untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan, baik lahan, jalan, maupun jembatan, sehingga dapat difungsikan secara optimal. Yang kedua, sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air, atau banjir. Yang ketiga, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Yang keempat, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Yang kelima, mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Yang keenam, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Kemudian, ada ukuran standar dari drainase ya anak-anak. Yang pertama, lebar saluran drainase berkisar antara 61,3 cm hingga 107,6 cm dengan lebar rata-rata total yaitu 75,8 cm. Yang kedua, kedalaman saluran drainase berkisar antara 38 cm hingga 69 cm. Yang ketiga, pada drainase perumahan, sudut kemiringan instalasi untuk saluran air bersih adalah 2%, sedangkan untuk saluran air kotor atau limbah adalah 3%. Itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi drainase ya. Yang pertama, berdasarkan sejarah terbentuknya. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua ya anak-anak.
ada drainase alamiah atau natural drainage. Yang kedua, ada drainase buatan atau artificial drainage. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu drainase alamiah. Saluran drainase ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Jadi terbentuknya alami ya, tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, itu ada drainase buatan atau artificial drainage. Nah, drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan khusus seperti selokan, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, pipa-pipa, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat campur tangan dari manusia ya, anak-anak. Klasifikasi drainase yang kedua yaitu menurut letak bangunan. Nah, di sini dibagi menjadi dua ya, anak-anak. Yang pertama ada drainase permukaan tanah atau subsurface drainage. Yang kedua ada drainase bawah permukaan tanah atau subsurface drainage. Drainase permukaan tanah terletak di atas permukaan tanah dan dapat dilihat secara langsung. Pasti anak-anak pernah melihatnya ya. Kemudian untuk drainase bawah permukaan tanah yaitu saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah atau biasanya berupa pipa-pipa dikarenakan alasan-alasan tertentu. Jadi sistem saluran drainasenya di bawah tanah dengan menggunakan pipa ya, anak-anak. Sekarang klasifikasi drainase yang ketiga ya, yaitu berdasarkan konstruksi. Nah, di sini dibagi menjadi dua lagi ya, anak-anak. Yang pertama ada saluran terbuka dan yang kedua ada saluran tertutup. Saluran terbuka yaitu saluran ini lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase air non hujan yang tidak membahayakan kesehatan atau mengganggu lingkungan. Dan yang kedua ada saluran tertutup, yaitu saluran ini pada umumnya sering dipakai untuk aliran kotor atau air yang mengganggu kesehatan atau lingkungan, atau juga untuk saluran yang terletak di kota atau pemukiman. Nah, biasanya terdapat di perumahan ya, anak-anak. Oke, anak-anakku semuanya, kita masuk ke drainase pada jembatan ya. Yang pertama di sini ada deck drain. Deck drain merupakan sebuah saluran yang menerima dan menyalurkan air. Deck drain juga dilengkapi dengan inlet dan jeruji yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengalirkan air permukaan ke sistem drainase tanpa membahayakan pengguna jembatan. Nah, yang kedua ada pipa penyalur dan talang. Pipa penyalur atau pipa outlet merupakan pipa pengalir air menuju titik pembuangan. Sistem drainase menggunakan pipa horizontal, pipa vertikal atau talang, dan outlet untuk menyalurkan air dari bagian atas ke bawah menuju tempat pembuangan. Nah, yang terakhir ada bak kontrol ya, anak-anak. Air yang tertampung oleh talang drainase jembatan dialirkan menuju bak kontrol atau secara langsung disalurkan melintang ke saluran jalan. Baik, anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk ke perawatan drainase jalan dan jembatan ya. Nah, yang pertama yaitu melakukan pembersihan secara rutin untuk menghilangkan sampah, endapan lumpur atau tumbuhan yang menyumbat saluran drainase. Yang kedua, melakukan pengecekan secara berkala kondisi fisik drainase seperti retakan, kerusakan, atau penyumbatan. Dan yang ketiga, segera perbaiki kerusakan yang ditemukan seperti memperbaiki retakan, mengganti pipa yang rusak, atau membersihkan endapan yang tebal. Dan yang keempat, hindari membuang sampah sembarangan ke saluran drainase. Nah, dan juga mengedukasikan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan khususnya di drainase ya, anak-anak. Baik, anak-anakku semua, berikut adalah video tentang drainase. Mohon disimak baik-baik ya.
Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya tentang jenis drainase jalan dan jembatan? Oke, terima kasih ya anak-anakku semua yang telah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat ya untuk kalian. Dan apabila Ibu ada salah perkataan ataupun perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.